saya hanya 30 menit. Setelah itu nggak screen time, setelah itu kegiatan yang lain. Memang susah, pasti akan nanya, loh kok teman saya boleh seharian main game? Waduh gitu. Masing-masing di rumah tuh punya aturan berbeda dan dia kemudian mau gitu. Nah kembali tadi itu kan masalah contoh ya, contoh role model. Saya balik lagi ke ingatan saya ketika dulu saya sekolah. Saya ada di sini Bapak Ibu diundang bicara mungkin karena menjadi penulis, ya karena dulu saya dulu penulis. Ada seorang ustadz saya, kalau di pesantren itu ada pelajaran malam, ya, pelajaran belajar bersama, nggak ada diajarin, tapi kita mengumpul bersama, guru sebagai referensi, nanti hadir di sana, dia sambil juga baca-baca. Setiap malam kita bawa buku pelajaran, dia bawa 10 buku tebal-tebal, buku bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, dan dia membaca dengan bahagia dan sibuknya membaca buku itu. Kita bisik-bisik, gila ya ustaz kita itu bacanya Prancis, Jerman, Belanda, hebat banget. Dia nggak pernah nyuruh kita, kalian belajar bahasa ini, tapi ada kekaguman dan itu membuat kita pengen belajar luar biasa, pengen belajar bahasa. Suatu ketika ada guru saya asli dari Ponorogo, dari kampung, tapi kemudian dia bercerita, saya dulu sempat belajar di Manchester. Kita bukan langsung ingat MU saja ya, tapi gila dari kampung bisa sampai belajar jauh ke luar negeri dan gratis karena beasiswa. Dia nggak pernah nyuruh-nyuruh kita mencari beasiswa, tapi itu inspirasi, itu modal. Dan saya beruntung dalam bagian-bagian penting hidup saya punya guru-guru inspiratif seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti yang lulus sekolah guru pemimpin ini guru-guru inspiratif buat murid-murid. Amin. Dan yang inspiratif itu yang kita ingat sampai sekarang. Kalau saya selalu ingatnya ya model-model seperti itu. Saya nggak ingat tuh apa yang diajarin rumus matematika atau apa susunan kalimat yang benar. Saya nggak ingat. Yang saya ingat contoh-contoh seperti tadi. Guru saya bawa setumpuk buku dan dia membaca. Guru saya bilang saya pernah belajar di Manchester. Guru saya bilang anjada wajada, itu yang saya ingat. Menurut saya itu penanaman karakter. Dan penanaman karakter itu ya dari role modeling, dari cerita, dari storytelling. Nah menurut saya begitu ya kalau untuk gadget tadi, set the role dan show the the sample example ya. Jadi leading, memimpin murid, memimpin anak itu tidak dengan marah-marah tapi dengan contoh. Mencari guru yang memang menjadi role model bagi murid-murid. Dan tantangan zaman sekarang Bapak yang sejujurnya mungkin pengalaman para guru ada di sini juga, orang tuanya semuanya sibuk sampai mereka hanya mengandalkan guru saja. Jadi mau tidak mau anak saya taruh di sekolah yang bagus, saya pengen outputnya anak-anak saya jadi orang yang sukses. Mereka yang sudah cerdas, mereka juga beradab. Berat banget terus guru zaman sekarang. Berat banget. Jadi kesannya yang di rumah lepas tangan. Saya bukan curhat tuh. Soalnya saya pribadi sebagai orang tua, saya pegang anak saya yang masih dia aja, ya Allah, bang pegang setengah jam ini kayaknya udah kesel banget gitu ya. Apalagi ini gitu ya, Bapak ya. Kebayang bagaimana menata emosi itu. Gimana nih? Ngadepin murid-murid dengan beragam karakter di sekolah. Kita yang di rumah aja bawaannya naik hitam gitu kan. Tapi sabar ya Allah, sabar istighfar Allah. Kalau ada di sekolah gitu kan. Itu yang sering luput menurutku ya, bahwa selama ini bicara tentang profesi keguruan kita selalu mengaitkan dengan pedagogi. Padahal menurut saya pribadi guru itu juga perlu paham tentang psikologi dan perkembangan anak gitu ya, atau perlu paham juga bagaimana kemampuan sosial emosional itu juga perlu kita regulasi terlebih dahulu sebelum kita bisa kemudian siap bertemu anak-anak. Nah, kalau saya selalu justru membuat kesempatan ketika anak-anak itu mulai sulit diatur adalah sebagai momen dimana kita perlu meregulasi emosi kita bersama-sama. Jadi saya memang dari awal selalu ngajarin mereka cara mengatur nafas gitu ya. Jadi misalnya cara mengatur nafas. Iya, jadi saya ajarin nafas tahan sejam. Enggak, bukan. Jadi saya ajarin mereka pakai tangan. Jadi jari mereka nih kira-kira adalah melambangkan lilin gitu. Terus saya bilang, jadi pokoknya ibu akan selalu mengajak kamu untuk meniup lilin ini ketika ibu juga udah butuh kita mengolah emosi sama-sama ya. Jadi biar kita sama-sama tenang gitu. Jadi biasanya dari 5 jari ini kemudian ceritanya 5 ini lilin yang menyala. Lalu kita pelan-pelan tiup satu persatu gitu. Jadi tiup yang jempol dulu.
gitu. Jadi sambil nanti di jari kelingking itu biasanya nafasnya udah kembali teratur, kembali tenang. Ini bukan hipnosis kan? Gak tahu nanti ujungnya tidur lagi. Iya, jadi biasanya mereka kalau udah melihat Bu Gali mulai tidak sabaran, tiup lilin Bu. Iya, kita tiup lilin bareng. Sudah ada itunya ya, sudah ada. Jadi mereka udah tahu. Tapi kalau menghadapi orang tua, karena kami dengar juga dari Bapak saat ini ada aplikasi yang menurut saya pribadi sih beda dengan 10-15 tahun lalu ketika saya masih sekolah. Kabarnya sekarang ada aplikasi ketika murid itu merasa terusik di sekolah, mereka bisa langsung mengadu. Gurunya nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Betul, Ibu Bapak? Betul. Yang saya khawatir disalahgunakan, Pak. Di tahun saya dulu masih SD, mungkin tahun 2000-an, guru JWR beritanya kayaknya masih fine-fine aja ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu bisa dibawa ke Komisi 10 nanti. Asli ngeri sekarang. Miris ya, Mas Wadi. Yang saya takutkan adalah ketika guru ini berusaha untuk optimal di sekolah dan memang murid ini agak sulit kita kendalikan, kita atur, gurunya tapi jadi salah. Gurunya yang ya orang tuanya protes sama gurunya, orang tuanya komplain tidak mengajar guru ini pengen ganti guru lain. Kita tantangan lain juga ya, Mas Wadi. Itu dulu rame amat. Iya benar. Menurut saya kalau kembali ya kan, ini banyak cerita saya dari pesantren karena anak pesantren ya Bapak Ibu. Kalau dulu ya di pesantren anak diantarkan ya udah dipercayakan kepada guru dan kiai. Tentu sekarang nggak bisa selalu begitu ya. Nah lalu bagaimana? Menurut saya yang paling penting itu ya kesepakatan antara guru dan sekolah dan keluarga, orang tua, sehingga mereka mengerti bahwa pendidikan di sekolah itu hanya berapa jam ya Mbak ya? Kegiatan yang lain adalah di luar sekolah bersama orang tua. Jadi apapun yang sudah dibenerin nih atau diajarkan di sekolah bisa hilang ketika nanti tidak ada kesepakatan cara pendidikan di rumah. Dan itu yang kadang-kadang membuat kacau ya. Ini saya bercerita berdasarkan pengalaman saya ada